Para pemirsa, amnesia adalah penyakit lupa ingatan di mana pada suatu waktu kau lupa siapa istrimu, lupa siapa anakmu. Makanya, contohlah gaya Hotman Paris, nangani ribuan perkara, tapi tetap ingat kliennya, terutama ingat honornya, gara-gara kopi luwak hitam premium. Ingat, kopi luwak hitam premium adalah salah satu cara mencegah lupa ingatan. Inilah dia kesukaan Hotman, yang tiap jam 3 subuh sudah minum kopi di kolam renang Hotman. Lihat kan, gue begitu ganteng. Pak Kombes, sebelum ke beliau, tadi ada, saya dengar ibunya udah pernah bawa anak ini 4 kali ke psikiater, benar? Ya, jadi anak itu pada saat diajak ngobrol, terakhir dia menyatakan, saya pernah dibawa mama ke psikiater 4 kali. Loh, dalam rangka apa? Nggak tahu tuh mama katanya. Akhirnya kita coba lakukan pengecekan lagi, kita geledah, ada tidak obat-obatan yang wajib dia minum. Tapi di TKP tidak ditemukan. Psikiaternya belum ditemukan? Mungkin besok kita akan menemukan ke psikiater dengan apsifor juga, sudah janjian. Tapi anak tersebut, ibunya belum bisa diwawancara. Oke, itulah informasi terbaru dari Bapak Kapolres Jakarta Selatan, Pak Nahar, dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. Katanya sudah ketemu dengan anak ini ya? Iya. Apa temuan Bapak? Iya, Bu Menteri ya. Bu Menteri? Ya, kami dampingi. Ya. Yang pertama tentu karena ini berkaitan dengan anak. Ya. Anak yang diduga melakukan satu tindak pidana. Ya. Lalu kemudian di setiap anak itu punya hak, salah satunya adalah mendapatkan perlindungan. Kalau tapi temuan dulu, itu kan hak nanti. Iya, iya. Okay. Kalau hak nanti pengacara ada urusannya itu. Iya, jadi temuan Bapak dulu apa? Jadi, sementara apa? Masalah keluarga, masalah bisikan maut atau apa? Iya, jadi ketika kami masuk, Bu Menteri datang tentu ada kaitannya dengan tugas beliau. Dan ketika ketemu dengan anak, tentu kita melihat dari dua hal yang harus didalami. Pertama, apakah dia seperti yang diberitakan gitu ya, bahwa dia melakukan itu karena tadi yang bisikan maut. Iya, itu. Lalu kemudian yang kedua, lalu kemudian ketika misalnya dalam proses penyelidikan itu lalu kemudian ada instrumen yang berhubungan dengan bahwa dia adalah yang tadi benar memiliki keterbatasan, tentu itu ada mekanismenya sendiri. Pengakuan anak ada nggak ke Ibu Menteri? Nah, kembali sebetulnya sudah disampaikan oleh tadi Bu Novita dan Pak Reja dan Pak Kapolres ya, bahwa yang disampaikan ke Bu Menteri itu anak ini bisa komunikasi dengan baik. Jadi nggak ada hambatan. Dia ngaku kenapa melakukan, kenapa? Ada nggak penjawabannya? Bu Menteri menghindari mengungkap kejadian itu. Karena, jadi pada saat itu bahkan kemudian dia ingin menyampaikan misalnya bahwa dia ingin menjadi komika gitu ya. Lalu kemudian bahwa dia ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang gitu ya. Lalu kemudian tadi berhubungan dengan Pak Kapolres sampaikan bahwa ketika dia semakin digali itu dia kemudian terungkap bahwa dia menampakkan penyesalannya dan ingin segera menemui ibunya gitu ya. Namun demikian ini karena prosesnya belum selesai, tentu kami jadi belum tahu sampai sekarang dari kementerian penyebabnya apa. Kira-kira aja dulu. Nggak usah terlalu detail. Keluarga, tekanan keluarga, atau memang stres, atau sampai sampai 4 kali dibawa ke psikiater, itu something wrong lah. Iya, jadi kesimpulan sementara begini. Jadi setiap kali anak berkonflik dengan hukum selalu ada kaitannya dengan masalah lain. Yaitu? Nah itu yang kemudian ini masih didalami, Pak. Oke. Masih didalami dan nanti hasil pendalaman itu maka melalui proses yang sedang berjalan lalu kemudian dikuatkan oleh pemeriksaan saksi ahli misalnya, ahli-ahli yang berkaitan dengan ini nanti bisa jadi ditemukan. Ada psikolog nggak dari kementerian? Kita dampingi, bahkan selalu standby mendampingi. Enggak, analisanya belum ada? Ada apsipor itu kan. Ya apa kira-kira sebentar apa?
Kalau ditanya itu nanti kewenangan ahli yang menyampaikan karena belum dirilis hasil akhirnya gitu. Ibunya belum bisa ditemuin ya, jadi belum ada gunanya psikolog ya. Termasuk itu karena nanti ada saling berkaitan, Bang. Saling berkaitan. Jadi ini memberikan kesaksian lalu kemudian ini dikaitkan misalnya dengan pihak lain nanti akan ditentukan. Biasanya kalau penyidik polisi lebih realistis langsung jawabannya. Saya mau pancing Bapak Kapolres nih. Analisa sementara apa kira-kira? Ini tidak mengikat tentu, kira-kira sebagai penyidik kan sudah punya keahlian yang sangat matang. Kira-kira apa sebenarnya masalah keluarga atau bisikan maut? Kira-kira aja Pak, ini nggak mengikat kok. Ini kan diskusi Pak. Analisa aja Pak. Bapak Kombes itu pasti bisa, udah tahu jawabannya sebenarnya. Gimana Pak? Jadi analisa sementara seperti yang kami sampaikan dari awal, ya sang anak tersebut sering dicurhati oleh ibunya, masalah keluarga, bercerita harusnya ayah sudah bisa promosi, ya, ayahnya bekerja di bagian IT, namun saat ini masih belum. Ini saya dapat cerita dari sang anak ya. Itu kan kalau naik jabatan bisa nambah secara ekonomi. Dan yang terakhir dia juga pernah bercerita bahwa akan diajak liburan oleh sang ayah. Tapi tiba-tiba tidak jadi, tidak usahlah kata ibu, lebih baik uangnya digunakan untuk hal yang lain. Dan dia pun mengutarakan ibunya sebenarnya pengen punya bisnis bakery tapi hingga saat ini belum mampu untuk. Jadi Bapak melihat lebih ke arah masalah. Jadi masalah ya? Dia ada tekanan psikis mungkin yang ahli mungkin lebih tahu. Gimana ini ahli? Itu tadi sudah cerita bahwa dia termasuk konser menyangkut ekonomi orang tuanya, karir bapaknya. Apa itu menjadi penyebab pembunuhan? Tadi Pak Kapolres sendiri mengatakan bahwa keluarga ini berasal dari kelas ekonomi menengah bahkan mungkin ke atas. Alhasil kendati ada curhat terkait dengan masalah pekerjaan orang tua, saya tidak membayangkan itu sebagai isu yang secara sungguh-sungguh menjadi persoalan dalam hidup dia. Gitu. Jadi begini. Belum menjadi alasan untuk membunuh. Bagi saya, kalau saya pribadi akan mencoba menelaah ada 5 aspek. 1, riwayat penyalahgunaan nafzah plus kondisi mental yang sifatnya khusus. Yang kedua, fantasi kekerasan. Ketiga, pola pengekspresian amarah. 4, stabilitas pendidikan. Dan yang kelima baru stabilitas dari sisi kesejahteraan finansial keluarga. Sayang beribu sayang, dalam perbincangan ini saya belum menangkap satupun. Belum nangkap. Cuma satu yang tersisa, yaitu kemungkinan ada tidaknya kondisi mental yang khusus. Kenapa saya berikan garis bawah pada aspek yang satu ini? Boleh jadi disinilah letak hal yang akan bisa digunakan untuk meringankan hukuman. Maaf, sekali lagi semangat hati saya, demi Allah saya ingin anak ini dihukum ringan. Sebagaimana spirit dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tapi jangan salah Bang Hotman, di Indonesia ini paling tidak sudah ada 2 jurisprudensi yang boleh jadi menjadi kabar buruk bagi kita dalam konteks kasus ini. 1, di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Majelis Hakim vonis bersalah dan hukum penjara untuk terdakwa yang punya gangguan jiwa. Berarti kan kita patut berpikir ulang, apakah strategi insanity defense, yaitu pembelaan diri dengan gangguan jiwa, efektif untuk meyakinkan hakim untuk meringankan hukuman terdakwa. Yang kedua, Pengadilan Negeri Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur, menjatuhkan hukuman kepada anak melakukan pidana berapa tahun? Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan hukuman maksimal bagi anak 10 tahun. Sekeji apapun, sejahat apapun, sebrutal apapun, hukuman 10 tahun, kata undang-undang. Tapi Pengadilan Negeri Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur menjatuhkan hukuman 20 tahun dan inkrah. Ini kan jurisprudensi. Kalau bicara tentang kepastian hukum, memang di Indonesia ada kepastian hukum. Saya lanjut sedikit. Artinya, ketika saya pribadi ingin anak ini dihukum ringan, tentu saja saya harus sanggup menghadirkan hal-hal yang meringankan di ruang sidang. Tapi kalau itu tidak bisa dilakukan, maka izinkan saya untuk khawatir bahwa 2 jurisprudensi yang tadi saya sebut boleh jadi akan dikenakan kepada anak ini. Terima kasih. Pemirsa, sesudah yang berikut ini kita akan menanya lagi kepada psikolog dan kepada Bapak polisi, apakah karena anak ini terlalu pintar sehingga bisa menyembunyikan apa kejadian sebenarnya. Sebelum lagi di Hot Room.